Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Dalam anugerah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita menikmati kehidupan ini, ada tugas panggilan yang diberikan bagi setiap kita. Dan inti dari semua tugas panggilan itu adalah kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Renungan pada hari ini merupakan penuhilah panggilan pelayananmu. Ini yang menjadi judul dari perikop 2 Timotius pasal 4 ayat 1-8. Surat Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya untuk memenuhi panggilan pelayanannya. Ada beberapa hal yang menjadi perenungan dan sekaligus yang akan kita hidupi dalam keseharian kita dari teks bacaan hari ini. Yang pertama, selagi kesempatan dan anugerah kehidupan masih Tuhan berikan, maka pakailah kesempatan itu untuk memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kita. Di ayat kedua pasal 4 ini dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menikmati kehidupan dengan segala dinamikanya harus kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman dapat kita lakukan melalui hidup keseharian kita, perkataan, perbuatan, dan pikiran yang positif, yang membangun, yang menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Ini harus menjadi pegangan kehidupan kita. Selagi kesempatan masih ada, jadilah saksinya, jadilah garam dan terang dengan memberitakan firman-Nya melalui hidup keseharian kita. Hal kedua yang bisa kita lihat dari teks ini adalah dalam menyaksikan atau dalam memberitakan firman Tuhan akan ada reaksi, bahkan akan ada tantangan yang kita hadapi. Kita diingatkan bahwa apapun yang menjadi tantangan, bagaimanapun respon yang kita dapat, apapun resiko dari kita menyaksikan kebenaran itu, maka kuasailah diri kita. Di ayat 5 pasal 4 ini dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi apapun resiko yang kita dapatkan sebagai akibat dari kerinduan, keinginan, dan tugas kita untuk memberitakan Injil melalui kehidupan kita, maka kuasailah diri kita. Artinya menguasai diri, jangan kita menjadi terpancing untuk membalaskan respon yang tidak baik itu dengan hal yang tidak baik pula. Tetapi kita terus menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita. Karena kita tahu Yesus telah terlebih dahulu mengalami semua itu.
dengan menguasai diri, dengan terus setia di dalam tugas pemberitaan Injil, maka hal yang ketiga akan kita dapatkan. Apa itu? Yang ketiga adalah telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Artinya, ketika kita telah memakai kesempatan hidup untuk memberitakan firman Tuhan, ketika kita siap menerima segala resikonya dan tetap setia dalam pemberitaan firman, maka mahkota kehidupan, mahkota kebenaran akan menjadi upah kita. Upah bagi setiap orang, bagi setiap hamba yang setia sampai akhir kehidupannya. Bahkan upah itu tidak hanya menjadi milik kita, tetapi juga menjadi milik semua orang yang merindukan kedatangannya. Dengan memahami ketiga hal ini, memahami bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan, memahami bahwa ada resiko yang akan kita dapatkan ketika kita memberitakan kebenaran, tapi kita tetap setia sampai pada akhirnya, dan juga memahami bahwa kita akan memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kehidupan dari Allah, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, dan terlebih-lebih menjadi puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan tetap memberikan hidup kita, totalitas hidup kita, menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang, agar tidak hanya kita, tapi seluruh suku bangsa beroleh keselamatan di dalam iman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang memotivasi kita untuk terus membawa berita kebenaran di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah dunia yang Tuhan berikan, anugerahkan untuk kita nikmati saat ini. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk memaknai anugerah kehidupan kami dengan setia memberitakan firman-Mu, dan tetap setia meskipun banyak respon atau reaksi yang kami terima ketika kami menyaksikan kebenaran firman-Mu tidak seperti yang kami harapkan. Kami percaya kami dimampukan melewati semuanya itu karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu menghidupi dan melakukannya. Dan pada akhirnya ketika kami setia memberitakan firman-Mu, maka mahkota kebenaran, mahkota kehidupan akan menjadi milik kami, milik setiap orang yang setia kepadamu. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.